Halo Sobat One Price, saya Max Metino. Kali ini saya akan melakukan fight review ya bersama dengan Denny Dava ya. Kita akan melakukan fight review pertarungan antara Hatoropan Simbolon berhadapan dengan JK Saragi. Sudah ada di sini bersama saya Denny Dava. Kita langsung saja bergabung. Halo Denny Dava. Cek. Halo Bro Max. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, saya sehat sekarang. Wah, luar biasa. Persiapan lancar ya? Ya, persiapan lancar. Mm-mm. Lancar seperti biasanya, agak berbeda sedikit sih karena saya sedang tugas KKN, jadi bolak-baliknya nggak ke rumah, ke sekretariat KKN. Oh, itu apakah menjadi masalah atau nggak ada masalah mengenai hal ini? Cuma saya pindah rumah aja. Oh, 20 jadi kiloan dari tempat latihan ke sekretariat. Jadi lebih jauh ya, lebih jauh, Ya, membutuhkan. cuma dikit. Oke, membutuhkan waktu sejam lah ya untuk mencapai lokasi gitu ya. Sampai kok. Oh ya, beda ya kalau di Jakarta baru ya. Di situ lancar ya, nggak ada macet. Oke, berbeda. Ya, oke. Nah, kali ini kita akan melakukan fight review nih bersama dengan bersama dengan Denny Dava. Tadi saya juga udah ngobrol dengan Hatoropan Simbolon, membahas mengenai semua kelemahan-kelemahan dari Denny Dava. Nah, sekarang saatnya saya bersama Denny Dava akan mereview ya pertarungan-pertarungan Hatoropan Simbolon di sini. Nah, sekarang sudah ada pertarungan Hatoropan Simbolon berhadapan dengan JK Saragi, di mana kita akan melihat bagaimana strategi dari Hato, ya, kekuatannya, kelemahannya, dari teknik-tekniknya, staminanya, dan semua aspek-aspek yang dimiliki oleh Hatoropan Simbolon. Jadi kita langsung aja cek videonya di sini. Sudah terlihat videonya? Nah, sambil melihat video ini, kita akan pastinya di sini bahwa Denny sudah melakukan melihat video-video pertarungan antara Hatoropan berhadapan dengan lawan-lawannya ya. Udah melakukan survei, melihat video-videonya dari video-video dari Hatoropan sendiri itu udah Denny pelajari. Ya, beberapa sudah saya riset lah, sudah saya lihat. Termasuk video pada saat berhadapan dengan JK ini ya. Iya, termasuk saya melihat di mana posisi Hatoropan saat menang dan saat kalah itu saya lihat semua. Lihat semua. Oke, jadi sudah mempelajari kelemahannya dan kekurangannya. Itu memang sudah menjadi standar operasional prosedur seorang fighter untuk mempelajari lawannya gitu ya. Nah, sekarang kita mau membahas nih sama Denny ya, bahwa apa sih poin ya yang paling penting, yang paling menurut Denny poin terbesar ya kelemahan dari seorang Hatoropan Simbolon itu sendiri menurut Denny. Apakah itu di strikingnya, stand up fightingnya, atau di ground fightingnya, dan jika di antara keduanya apanya yang menjadi detailnya apanya yang menjadi kelemahan dari Hato sendiri? Saya lihat kalau misalnya dari sisi striking, Hatoropan itu dia kakinya kaku, nggak kiri kanan, dia cenderung lurus saja dia. Dia nggak main footworknya maju-maju aja. Oh, footworknya ya. ya. Footworknya hanya maju saja ya. Paling cuma maju mundur mundur, tapi dia tidak bermain. Dia kakinya terlalu kaku. Kakinya kaku. Ya. Oke. Kakunya tuh bagaimana tuh? Karena dia menurut dari Denny sendiri, kenapa kakunya dia itu? Ya, saya kurang tahu juga bagaimana ya, mungkin memang bawaan Hatoropan seperti itu gimana, tapi yang saya lihat dia orangnya kalau nggak maju mundur. Oke, ya tidak bermain angle di sini ya, tidak bermain angle ke kiri dan ke kanan ya. Di situ dia hanya fokus kepada maju dan mundur secara footworknya ya. Jadi, nah, apakah itu bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh Denny sendiri dalam pertarungan ini? Ya, bisa, pasti saya sudah punya game plan dan senjata untuk mengantisipasi itu. Dan saya yakin pas di One Pride 71 nanti ini adalah versi terbaru dari Denny Dava.
Wah, luar biasa. Bisa Karena di-spill dikit apanya ini yang versi terbarunya nih? Denny Dava ya 2.0. ya begitulah, mengingat saya kemarin melawan Mas Angga, saya berdapat pengalaman banyak. Ya. Saya orangnya nggak sabaran, nggak tenang. Pas saat Hmm. itu saya orangnya ya begitulah. Jadi Ya. saya akan mencoba lebih tenang, lebih melihat situasi Oh, untuk kedepannya. apakah artinya Denny Dava yang besok ini tidak seganas pada saat Denny Dava melawan Angga nanti? Karena dibilang akan tenang mainnya. Maksudnya ya saya akan coba lebih presisi. Kalau Mainnya lebih misalnya presisi. ya saya lebih presisi. Kalau masalah eksplosif, saya yakin saya akan lebih eksplosif dari sebelumnya. Oh, lebih eksplosif. Secara agresivitasnya bagaimana? Apa akan berkurang atau tetap agresivitasnya tetap akan seperti kemarin berhadapan dengan Angga? Mungkin di pertandingan akan menjawabnya mungkin. Karena saya Oke, belum pernah bertemu sama Hatoropan Simbolon. oke. Nah, untuk lebih tenangnya ini berarti ini ya, lebih belajar dari pengalaman ya. Jadi Ya, tidak saya terburu-buru. jujur kemarin terakhir saya melawan Angga itu, saya orangnya apa namanya ini, ketenangan diri saya kurang. Itu Oh, yang saya koreksi itu. apa penanganan diri atau Ketenangan diri. Pokoknya ketenangan? saya mainnya tenang, saya mainnya. Oke, ketenangan dirinya kurang Saya ya. mainnya nggak baik dulu. Saya Oke. mainnya kemarin. Nah, berarti versi besok lebih tenang. Tapi nggak berarti lebih tenang di sini bermainnya nggak ini ya, nggak lebih bagus ya. Kan Enggak, biasanya malah kalau tenang jadi kurang agresif gitu. Bagaimana? enggak juga sih. Nggak juga ya. Oke. Nah, Oke. Nah, sekarang kita lihat ya tadi dibahas bahwa Hato tuh footworknya kurang. Footworknya mm-mm. kurang. Dia banyak maju mundur. Nah, kemudian eh, kita akan membahas mengenai stand up fightingnya dari Hato. Ya, dari Hato. Hato ini memiliki pukulan, memiliki tendangan. Apa yang menjadi perhatian khusus dari Denny mengenai eh, pukulan dan tendangannya, terutama kekurangannya, kelemahannya dia. Kalau Kalau untuk kalau pukul tendang ya, kalau saya lihat sama seperti fighter pada umumnya ya. Jadi saya oke, nggak terlalu harus gini harus gitulah. Saya juga memiliki senjata striking. oke, Jadi kita akan beradu ancur-ancuran. Itu aja. oke. Denny nggak khawatir dengan kekuatan pukulan dari Hato? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Juga dengan tendangannya tidak khawatir ya. Tidak, saya tidak khawatir. Oke. Nah, bagaimana dengan teknik clinch fightingnya pada saat berada di cage? Nah, seperti ini kita lihat ya, dia melakukan clean dan berhasil loh membanting JK Saragi. Ya, tapi kan kita lihat juga setelah dibantingkan, setelah dibawa itu juga masih bisa dibalikan. Maksudnya masih bisa diputar sama JK Saragi kan. Iya, Jadi ya saya mungkin akan coba apa seperti biasalah. Dikarenakan saya fighter mungkin mm, saya mungkin fighter paling tinggi di kelas lightweight. Mungkin mm, rata-rata setiap lawan saya ingin membawa saya ke bawah. Itu ya, pasti itu. Pasti. oke. Paling tinggi Bermain dekat ya, mau bermain rata-rata jarak bawah saya. rapat. Mm, Iya, tapi kalau misalnya mau main coba jarak rapat ya jangan coba-coba juga, mungkin siku lutut masuk mungkin. Wah, karena Denny memiliki tinggi badan dan lutut gampang ke arah muka ya, ke arah kepala ya di Ya, sini ya, seperti ke yang arah ulu kita hati. lihat pertandingan kemarin ya, nilai sendiri lah gimana lutut saya. Iya. Tapi sayang kemarin ya, Denny terkena serangan lutut dari Angga yang menyebabkan itu akhirnya terjatuh dan menjadi akhir dari kalahan ya. Mungkin ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dan Denny akan tampil lebih kuat. Nah, di sini kita selain membahas, jadi nggak gitu khawatir dengan clean fightingnya, walaupun dia berhasil menjatuhkan JK di sini ya. Nah, kalau mengenai Ya. ground fighting dari Hatoropan Simbolon sendiri, ya, apakah Denny cukup khawatir dengan skill positioningnya ground ground fighting dari Hatoropan, ya, karena dia cukup Kalau legal. game fighting Hatoropan Simbolon saya lihat dia orangnya ini ya.
apa kalau di bawah dia orangnya leluasa, luas. Dia orangnya dia Luas. akan apa? Dia seperti ini loh, seperti ngambil posisi kuncian itu dia orangnya lebih apa? Lebih luas Lebih penglihatannya. luas. Oke. Ya, seperti kita lihat setiap dia di bawah itu dia selalu ingin mencari cara untuk memasukkan kuncian. Oke, Nah, oke. seperti itu. Jadi untuk groundnya dia lebih teknikal ya. Nah, apakah Ya, teknik ground fighting dari Hatoropan ini Denny melihat sudah cukup untuk eh, untuk melawan Denny nanti besok nih? Sudah cukup mengkhawatirkan buat Denny? Apakah sudah cukup untuk mengalahkan Denny, seorang Denny Dava? kalau saya lebih ke waspada aja. Pokoknya setiap pertandingan harus waspada dengan lawan. Ya. Nah, teknik teknik apa yang ditakuti? Ground positioningnya, ground and poundnya, atau submissionnya? Kalau takut sih saya bilang tidak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Saya lebih ke waspada tadi. Karena kalau misalnya ya kalau rasa takut memang ada, tapi tidak terlalu yang semomok itu loh, semengerikan ini tidak. Oke. Berarti Saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu khawatir nggak juga ya. terlalu, Nah, ya. untuk pada saat berasa di ground lagi ya di sini ya. Apakah Denny merasa kalau sampai Hatoropan, ini kan saya merasa Hatoropan akan mengajak pertarungan ini ke bawah. Saya Ya. merasa itu ya. Bisa aja dia melakukan pertarungan itu, tapi ada kemungkinan dia akan mencoba melakukan pertarungan ini ke bawah. Apakah kalau udah ke bawah, Denny cukup khawatir mengenai hal itu, dan apakah Denny bisa mengatasinya kira-kira? Saya rasa saya bisa mengatasinya. Dilihat kemarin saya juga apa namanya pas pertandingan terakhir saya melawan Angga, saya beberapa kali alot bisa membolak-balik Hmm, Angga juga, saya bisa mengembalikan posisi kembali ke atas. ya, Dan juga kita lihat Hatoropan bertemu 2 kali dengan Angga, dia banyak kesulitan ketika dibawa ke bawah. oke, Jadi kita bisa lihat. oke. Jadi sudah ada perbandingan di sini ya. Iya. Artinya Denny di sini nggak gitu khawatir dengan teknik teknik ground fighting dari Hato. Nah, pada saat di ground, apa kelemahan Hato yang terbesar? Dia kalau saya lihat ini kembali lagi ya, dia lebih teknikal pada kuncian dan biasanya dikarenakan dia lebih teknikal pada kuncian, dia lebih membaca kuncian, biasanya dia nggak sadar. Orang udah ngeker mau ground and pound, mau pukul, mau Oh, apa. Sadar. artinya pada saat ground, defense dari ground and pound itu menjadi Ya, kelemahan dari dia, Hatoropan Simbolon ya. saya lihat dia saat ingin melakukan kuncian di bawah, dia Mm-mm. terlalu nyaman di bawah. Oke, Sedangkan ini MMA loh, ini this is not jiu-jitsu. iya betul. Jadi kita bisa ground and pound, kita bisa pukul, kita bisa lutut. Kepala dia pun boleh di lutut. Iya betul. Jadi ya dia sering lupa sama apa sama ini sama pukulan di atas. Oke. Nah, ini kalau untuk defense-nya dari Hato sendiri gimana? Nah, kita lihat di sini detik-detik di mana eh, si JK menyerang Hatoropan Simbolon ya. Menurut menurut dari Denny sendiri, defense dari Hatoropan Simbolon pada saat stand up fighting tuh bagaimana? Nah, pas saya kembali ke footwork. Terkena Apa pukulan di pas sini. ini pas di gempur habis-habisan sama JK di protot maju itu Mm-mm. dia kayak apa kayak udah gini aja dia mukul dia Double cover nutup aja aja dia ya. apa namanya ini tiba-tiba pindah ke kiri pindah ke kanan dia Mm-mm. mundur-mundur aja udah. Mundur aja ke pojok, jadi terkena cage ya. Iya mundur-mundur aja dia. Oke. Jadi footworknya nggak main. Dari situ salah satu kelemahan ya, defense-nya. Nah, ini detik-detik dia KO dipukul dengan straight oleh JK Saragi ya di situ ya. Jadi kesimpulan dari Denny Dava ini bahwa defense dari Hatoropan sendiri ini kurang ya pada saat dia melakukan bertahan dari serangan-serangan striking ya. Iya tapi saya juga harus waspadai Mm-hmm.
ada bumerangnya juga. Orang yang seperti itu dia juga dia hanya tahu baju mundur, pas dia maju itu juga bahaya. Bahaya, betul. Pas dia maju Heeh. itu. Nah, kalau kita lihat Jadi, dari stamina dari Hatoropan ini pada saat berhadapan dengan JK di sini ya. Nah, menurut pandangan dari Denny bagaimana? Ini kan udah ronde kedua ya di sini. Apakah staminanya Hatoropan seperti apa menurut Denny? ya itu baru ronde 2 ya, bukan Ya, udah, itu baru ronde 2. baru ronde 2, Jadi baru ya awal bisa ronde 2 ya. dijawab sendirilah mungkin untuk para penonton, Mm-mm. baru ronde 2 sudah seperti itu. Maksudnya gimana Soalnya nih? Maksudnya gimana? Di ronde 2, apakah di ronde 2 dia udah kepayahan itu? Denny melihat. ya ronde 2 dia udah kewalahan tuh. Sedangkan itu kan pertandingan dia melawan JK Saragi itu adalah title interim. Jadi Iya, otomatis itu pasti pertarungan 5 ronde. 5 ronde Bayangkan saja betul. bila pertandingan itu 5 ronde. Iya, Ya ronde 2 itu sudah gitu. Gimana sudah 5 gitu. ronde? Sudah gitu tuh apa Ya, maksudnya tuh? Sudah gitu. ya seperti yang dipikir itu sendiri lah. Saya nggak mau Oke. ngomong nanti saya bilang, ah lu sombong gini-gini ya. Oh, oke, Lihat oke. sendiri aja. Lihat sendiri saja ya. Di ronde 2 Ya, artinya stamina Hatoropan di sini sangat kurang untuk menghadapi JK Saragi di 5 round ya. Jadi itu bisa iya. menjadi parameter dari Denny Dava ya. Jadi kalau diserang begitu Ya, agresif dia akan kepayahan seperti itu. ya. Dan harapan saya untuk Hatoropan Simbolon, Ya, ya kita sama-sama persiapan bagus. oke. Timbangan berat badan sama-sama masuk, dan saya lihat Nah, terakhir kan dia dia overweight tuh. Terakhir tuh dia overweight. melawan Alfon. Oke, bisa Dia disampaikan di sini. overweight. Enggak apa Ya, Denny Dava, kamu bisa sampaikan nih di sini kepada Hatoropan nanti ya untuk pesan-pesannya gitu loh. ya, Jadi memang secara stamina dirasa kurang oleh Denny Dava dan juga secara skill Denny merasa sudah sangat yakin untuk bisa menghadapi Hatoropan Simbolon. Jadi silakan untuk jika ada pesan-pesan ya seperti tadi itu pesan-pesan tadi berat badan dan apa yang lain yang mau disampaikan kepada Hatoropan silakan Denny. ya untuk Hatoropan Simbolon, abangku, karena dia lebih tua dari saya, oke lah saya panggil abang. Ya. Untuk abang Hatoropan, persiapan matang, kita sama-sama memiliki kewajiban berat badan, Ya. persiapan serius, kita akan hibur masyarakat Indonesia dengan pertandingan kita, dan untuk masyarakat Bandung juga di One Pride 71 di Bandung. Dan untuk berat badan, Bang Hatoropan, jangan over-over lagi ya Bang. Masukin berat badan. Biar Karena itu ada, bagian dari pertarungan ya. ya, kita profesional, biar tidak ada over di antara kita. Iya, dan juga ada penalti bayaran, ada Iya, batas toleransi. Jadi semoga keduanya berat badannya bisa masuk. Dan yang penting ya, lagi adalah berdua bisa bertarung dengan sportif ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pertarungan bisa berjalan dengan lancar gitu loh. siap. Siap. Oke, kalau gitu senang sekali saya sudah berbincang-bincang dengan Denny Dava. Sampai bertemu nanti ya di One Pride 71 di bulan Agustus. Semoga semuanya menjadi berkah buat kita dan pertarungan akan menjadi sportif dan sangat menarik ya. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi. Jika ada pesan-pesan ya untuk eh, tim, untuk teman-teman, pendukung, supporter, keluarga dan siapapun yang berada di Bengkulu dan di Indonesia, silakan ajakan untuk teman-temannya, Denny. Untuk teman-teman saya di Bengkulu, teman-teman kampus saya, teman-teman seperjuangan KKN saya, kelompok 17 Sumber Jaya, jangan lupa saksikan saya Denny Dava akan melawan Hatoropan Simbolon di One Pride Fight Night 71 di Bandung. Dan untuk tim saya Bengkulu Fight Camp juga, semuanya masyarakat Bengkulu, saya minta mohon doa dan dukungannya. Saya akan ancur-ancuran. Saya akan tunjukkan ini versi terbaru dari Denny Dava. Oke, luar biasa. Terima kasih, Denny. Gitu, kita akan Yuk, bertemu lagi. Sampai jumpa ya di Bandung. oke. One Pride untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Ya, seru banget ya pertarungan. Terlihat sekali bahwa Denny Dava di sini sudah sangat percaya diri dan dia percaya bahwa ini adalah versi terbaru dari Denny Dava 2.0, versi kedua Denny Dava setelah kalah dari Angga
dia memiliki kepercayaan diri dan memperbaiki dan melakukan revolusi dengan skillnya yang baru. Dan kita akan tunjukkan, dia akan menunjukkan nanti ya pada saat di Bandung berhadapan dengan Hatoropan Simbolon. Oke, kalau gitu saya Max Metino, sampai bertemu di fight review berikut. One Fight Indonesia.